Suara azan dari sumur tua. Malam itu, langit desa diselimuti awan tebal. Tak ada bintang, hanya angin dingin yang bertiup di sela-sela rumpun bambu di pinggir jalan. Desa kecil itu begitu sepi. Jauh dari kota, hanya diterangi lampu minyak di beberapa rumah. Di tengah desa berdiri sebuah sumur tua. Penampakannya menyeramkan. Ditutup dengan papan kayu yang sudah lapuk, lalu ditindih dengan batu-batu besar. Rumor menyebar di antara warga. Siapapun yang berani membuka penutup sumur itu, hidupnya tidak akan lama. Rani, seorang gadis belasan tahun, baru saja pindah ke desa itu bersama ibunya. Mereka menempati rumah warisan keluarga yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu besar, berdinding kayu, namun kusam karena lama tak dihuni. Malam pertama, sekitar pukul 3 dini hari, Rani terbangun. Pelan-pelan ia berjalan ke dapur, lalu ke halaman belakang, hendak menimba air. Namun, sebelum tangannya menyentuh timba, telinganya menangkap sesuatu. Suara azan, merdu, lantang, namun asing. Bukan dari musola desa, letaknya jauh di depan, melainkan dari arah sumur tua, yang katanya sudah lama ditutup. Rani terdiam, bulunya merinding, tenggorokannya tercekat. Suara itu begitu jelas, menggema di udara malam. Ia buru-buru masuk kembali ke rumah, menutup pintu rapat-rapat. Pagi harinya, Rani menceritakan apa yang ia dengar. Ibunya terkejut, namun tidak terlalu percaya. Mereka pun pergi ke warung kecil di tengah desa. "Pak Darto, tadi malam saya dengar suara azan," kata Rani polos. Pak Darto, seorang tetua desa yang menjaga warung itu, langsung berhenti mengaduk kopi. Wajahnya pucat. "Azan? Dari mana kau dengar?" "Dari belakang rumah, dari arah sumur tua," jawab Rani. Orang-orang yang mendengar langsung saling pandang. Suasana mendadak hening. Pak Darto menggeleng pelan. "Nak, dengar baik-baik. Jangan pernah lagi mendekat ke sumur itu. Jangan hiraukan suara apapun yang kau dengar. Kalau malam, kunci pintu rapat-rapat." Rani bingung. "Kenapa, Pak? Bukannya azan itu panggilan baik?" Pak Darto menatap tajam. "Itu bukan panggilan untuk manusia, tapi panggilan kepada manusia." Malam berikutnya, Rani sengaja berjaga. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia duduk di dekat jendela kamar, menunggu. Sekitar pukul 3 lewat sedikit, angin bertiup kencang. Bambu-bambu di belakang rumah bergesekan menimbulkan suara lirih. Azan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih panjang. Suaranya seperti datang dari dasar bumi, menggema ke udara. Namun Rani mendengar sesuatu yang aneh. Di sela-sela azan itu, terdengar suara tangisan, lirih, memanjang, seolah orang yang mengumandangkan azan itu sedang kesakitan. Rani buru-buru menutup telinga. Tapi meski telinganya ditutup, suara itu tetap terdengar jelas, seolah masuk langsung ke kepalanya. Keesokan paginya, kabar mengejutkan tersebar. Salah seorang warga desa ditemukan meninggal mendadak di ranjangnya menjelang subuh. Tidak sakit, tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Tubuhnya membiru, matanya melotot, seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Hari-hari berikutnya, peristiwa itu berulang. Setiap kali suara azan terdengar dari sumur tua,
Selalu ada warga yang meninggal mendadak sebelum fajar. Warga semakin resah. Banyak yang memilih tidak keluar rumah malam-malam. Bahkan tidak berani lewat dekat sumur itu. Rani pun makin sering diganggu. Ia bermimpi tubuh-tubuh pucat berdesakan di dalam sumur. Wajah-wajah mereka penuh lumpur. Mata kosong menatap ke atas. Mulut mereka bergerak seolah melantunkan doa. Kadang, saat ia duduk di kamar, ia mendengar suara langkah pelan di sekitar rumah. Tapi ketika dilihat, tak ada siapapun. Bau anyir bercampur tanah basah. Sering muncul tiba-tiba, lalu menghilang. Suatu malam, Rani memberanikan diri mendekat ke sumur. Langit gelap, hanya ada lampu minyak kecil di tangannya. Bau anyir langsung menusuk hidung. Papan penutup sumur tampak bergetar pelan. Seperti ada sesuatu di bawah yang berusaha keluar. Dari celah papan, terdengar suara mengaji. Ayat-ayat suci, namun terputus-putus. Seperti dicampur dengan erangan dan jeritan. Kadang terdengar ratusan suara bersamaan. Kadang hanya satu suara parau. Tiba-tiba, dari dalam sumur terdengar suara tangisan panjang. Diikuti suara-suara lain yang menyeru. "Temani kami, temani kami." Rani terjatuh. Lampu minyak hampir padam. Ia berlari sekuat tenaga kembali ke rumah. Keesokan harinya, Rani mendatangi seorang kakek tua yang tinggal sendirian di pinggir desa. Orang-orang bilang kakek itulah yang paling tahu sejarah sumur tersebut. Awalnya, kakek itu menolak bicara. Namun setelah didesak, akhirnya ia bercerita. Puluhan tahun lalu, desa itu dilanda wabah penyakit mematikan. Orang-orang sekarat, anak-anak dan orang tua meninggal bergiliran. Para dukun kampung kala itu melakukan ritual gelap. Mereka percaya, agar wabah berhenti, harus ada tumbal. Ratusan orang dipilih secara paksa, lalu dikubur hidup-hidup di dalam sumur. "Suara azan yang kau dengar itu bukan panggilan doa," kata sang kakek lirih. "Itu panggilan dari mereka yang terjebak di dasar sumur. Mereka haus akan doa-doa manusia. Dan mereka ingin menarik jiwa baru turun menemani mereka." Malam itu, hujan deras mengguyur desa. Petir menyambar. Angin kencang menerpa pepohonan. Rani tak bisa tidur. Ia menutup telinga dengan bantal. Tapi suara azan justru semakin keras. Bukan dari luar rumah, melainkan dari dalam kamarnya. Air mulai menetes dari langit-langit. Lantai kamar basah, lalu berubah seperti permukaan sumur. Hitam, beriak, berbau tanah busuk. Rani berteriak, mencoba berlari. Tapi kakinya ditarik sesuatu. Dari dalam genangan, muncul tangan-tangan pucat, penuh lumpur, mencengkeram kakinya. Puluhan tangan, ratusan, menariknya ke bawah. Wajah-wajah pucat muncul dari dalam air, menengadah padanya. Mulut mereka melantunkan azan yang bercampur jeritan. Rani menjerit sekuat tenaga. Namun jeritannya segera tenggelam bersama tubuhnya. Ditarik masuk ke dalam kegelapan. Keesokan paginya, rumah Rani kosong. Ibunya menangis histeris, mencari-cari putrinya. Hanya ada genangan air berlumpur di lantai kamar. Sejak malam itu, warga desa semakin ketakutan. Mereka menutup rumah Rani rapat-rapat. Sama seperti sumur tua. Namun suara azan dari sumur kini terdengar lebih panjang, lebih merdu, dan ada sesuatu yang baru. Suara seorang perempuan muda.
ikut melantunkan suara Rani. Itulah kisah tentang suara azan dari sumur tua. Sebuah panggilan yang bukan ditujukan untuk manusia, melainkan untuk mengikat manusia. Sampai sekarang, sumur itu masih ada, ditutupi batu dan papan. Namun tak pernah benar-benar bisa membungkam suara dari dalamnya. Konon, siapapun yang mendengar azan samar menjelang subuh, tandanya mereka sudah menatapmu dari dasar kegelapan. Jangan lupa tekan tombol like, bagikan ke teman-temanmu, agar mereka juga ikut merasakan terornya. Dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan kisah horor berikutnya. Ingat, bisa saja malam ini, suara itu juga sampai ke rumahmu.